A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah atau ULA dan para asatidz, kita lanjutkan tadarus kita pada pelajaran Al-Quran untuk semester 2 ini, yaitu pada huruf Dal, halaman 80 dengan buku Aku Membaca Al-Quran. Surat Al-Ikhlas. 1. Membaca qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2. Makna lafziyah, terjemah lafziyah, terjemah perkata. Qul, katakanlah, huwa, dia, Allah, ahadun, satu, Maha Esa. Ayat pertama surat Al-Ikhlas, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allah, As-Samadu, tempat bergantung. Surat Al-Ikhlas ayat kedua, Allah adalah tempat bergantung sekalian makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Surat Al-Ikhlas ayat ketiga, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun, dan tidak ada, lahu baginya, dengan dia, kufuwan, setara, menyamai, ahadun, seseorang. Surat Al-Ikhlas ayat keempat, dan tidak ada seseorang pun, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia atau yang menyamainya. 3. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah SAW dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Ayat ini, Al-Ikhlas 1-4, turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai tuntunan untuk menjawab pertanyaan kaum musyrikin. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari Abi Aliyah yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Jabir bin Abdullah dan dijadikan dalil bahwa surat ini Makkiyah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Yahudi menghadap kepada Nabi Muhammad dan diantaranya Ka'ab bin Al-Ashraf dari Hayy bin Akhtab. Mereka berkata, hei Muhammad, lukiskan sifat-sifat Tuhan yang mengutusmu. Ayat ini Al-Ikhlas 1-4 turun berkenaan dengan peristiwa itu. Diriwayatkan oleh Ibni Abi Hatim yang bersumber dari Ibni Abbas
Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah dan Ibnu Mundir yang bersumber dari Sa'id bin Zubair menegaskan bahwa surat ini Madaniyah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Ahzab, persekutuan kaum Quraisy Yahudi Madinah, kaum Ghattafan dari Taif dan munafikin Madinah dan beberapa suku sekeliling Mekah berkata, "Lukiskan sifat Tuhanmu kepada kami." Maka datanglah Jibril menyampaikan surat ini Al-Ikhlas 1-4 yang melukiskan sifat-sifat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abi Aliyah yang bersumber dari Qatadah. Keterangan. Menurut Asy-Syuyuti, kata al-musyrikin dalam hadis yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab ialah musyrikin dari kaum Ahzab, sehingga surat ini dapat dipastikan Madaniyah sesuai dengan hadis Ibnu Abbas. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara dua hadis tersebut di atas dan diperkuat pula oleh riwayat Abu Syaikh di dalam kitab Al-Adamah dari Aban yang bersumber dari Anas yang meriwayatkan bahwa Yahudi Khaybar menghadap kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Hei Abul Qasim, Allah menjadikan malaikat dari cahaya hijab, Adam dari tanah hitam, Iblis dari api yang menjulang, langit dari asap, dan bumi dari buih cair. Cobalah terangkan kepada kami tentang Tuhanmu." Rasulullah tidak menjawab, sehingga turunlah Jibril membawa wahyu surat ini Al-Ikhlas ayat 1-4 yang melukiskan sifat-sifat Allah. 4. Penjelasan surat. Surat ini terdiri dari 4 ayat termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan kemurnian keesaan Allah. 5. Pokok-pokok isi surat. Surat ini menerangkan. Di sini kurang nun ya. Menerangkan. Menerangkan tentang sifat-sifat Allah, yaitu yang Maha Esa, Tunggal, 1. As-Somad, tempat meminta. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada satupun yang setara dengannya. Untuk lebih memahami, silahkan dikerjakan beberapa evaluasi penilaian dari soal-soal berikut. Silahkan disalin terlebih dahulu. Pilihan gandanya 1, 2, 3, 4. Berilah tanda silang pada salah satu huruf alif, ba, atau jim, a, b, atau c untuk jawaban yang benar. Selanjutnya 5-8. Silahkan disalin. Berikutnya 9-10. Silahkan disalin juga di buku kalian masing-masing. Berikutnya yang B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Silahkan 5 soal 1, 2, 3, 4, 5 disalin terlebih dahulu pada buku kalian masing-masing, dan jika mendapati kesulitan bisa mengulang pelajaran dari awal. Selanjutnya tadarus kita surat Al-Lahab.
Satu, membaca qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Dua, makna lafdhiyah, terjemah lafdhiyah. Terjemah perkata, tabbat, binasalah, yada, kedua tangan, abi lahabin, Abu Lahab, wa tab, sebenar-benar binasa. Ayat yang pertama surat Al-Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dengan sebenar-benar binasa. Ma'aghna, tidak berguna, anhu, baginya, maluhu, hartanya, wama, dan apa yang kasabah, ia usahakan. Surat kedua surat Al-Lahab, ayat kedua surat Al-Lahab, tidak berguna kepadanya hartanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla, kelak ia akan masuk, naron, api neraka, dzata, yang mempunyai lahabin, bergejolak. Ayat yang ketiga surat Al-Lahab, kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api neraka. Wa imra'atuhu, istrinya, dan istrinya, hammalata, pembawa, al-hatabi, kayu bakar. Ayat yang keempat, dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi, pada, jidiha, lehernya, hablun, tali, min, dari, masadin, sabut. Ayat yang kelima surat Al-Lahab, pada lehernya ada tali dari sabut. 3. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Lahab. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa sambil berseru, "Mari berkumpul pada pagi hari ini." Maka berkumpullah kaum Quraisy. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya kepadaku?" Kaum Quraisy menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah bersabda, "Aku peringatkan kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Berkata Abu Lahab, "Celakalah engkau. Apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami?" Maka turunlah ayat ini surat Al-Lahab ayat 1-5. Berkenaan dengan peristiwa yang melukiskan bahwa kecelakaan itu akan terkena kepada orang yang memfitnah dan menghalang-halangi agama Allah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya yang bersumber dari Ibni Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri Abu Lahab menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Lahab ayat 1-5 turun berkenaan dengan peristiwa itu yang melukiskan bahwa orang yang menghalang-halangi dan menyebarkan permusuhan terdapat
terhadap Islam akan mendapat siksa Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Israil dari Abi Ishaq yang bersumber dari Hamdan, dari orang Hamdan bernama Yazid bin Zaid. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundir yang bersumber dari Ikrimah. 4. Penjelasan surat. Surat ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sudah surat Al-Fath. Al-Fath bukan Al-Fatihah ya, Al-Fath. Nama Al-Lahab diambil dari kata Al-Lahab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini, yang artinya gejolak api. Surat ini juga dinamakan surat Al-Masad. 5. Pokok-pokok isi surat. Cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab tak berguna untuk keselamatannya, demikian pula usaha-usahanya. Istrinya tukang membawa duri dan tali yang mencelakai Rasulullah, sehingga matinya pun tercekik tambang. Katakanlah bahwa telah datang kebenaran dan akan hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Gambaran sejarah inilah yang ditampilkan dalam kisah Abu Lahab. Ia berusaha membendung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kebenaran kepada umat musyrikin di kota Mekah, tetapi ia mengalami kegagalan. Perjuangan dakwah menegakkan kebenaran tidaklah mudah. Setiap pembawa dakwah harus berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi dengan berbagai cara dan penuh kesabaran. Di samping mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih memahami, silahkan dikerjakan soal evaluasi penilaian berikut. Untuk pilihan ganda soal 1-3, silahkan disalin terlebih dahulu. Berikutnya 4, 5, 6 juga disalin terlebih dahulu. Dilanjutkan 7, 8. Berikutnya 9, 10. Untuk soal yang B itu mengisi titik-titik di bawah ini. Ini tadi ada garis pembatas ya. Soal yang pilihan ganda dilanjut ke bawah sebelah kanan, yang sebelah kiri ini mengisi titik-titik dengan benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan dikerjakan. Apabila ada kendala, kesulitan, bisa ditanyakan kepada ustadz atau ustadznya masing-masing. Dan sebelumnya silakan bisa diulang-ulang pelajarannya sampai benar-benar kalian memahami. Berikutnya kita melanjutkan tadarus pada halaman 90, yaitu pada huruf waw
Surat An-Nasr 1. Membaca qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Perhatian, di sini ada tanda kasroh, harokat kasroh ya. Ini tidak ada. Di sini juga tidak ada. Mungkin percetakannya yang tercetak. Silahkan apabila masih juga belum yakin, boleh membuka Mushaf Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua makna lafziyah, makna terjemah perkata lafziyah. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasru, pertolongan, Allahi, Allah, wal fathu, wanya ini dan, al fathu, kemenangan. Ayat pertama surat An-Nasr, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aita, wa dan ra'aita, kamu lihat. Wa ra'aita, dan kamu lihat. An-nasa, manusia, yadkhuluna, mereka masuk, fi, dalam, dini, agama Allahi, fi dinillahi. Kasroh di sini menunjukkan bahwa ini bacaan yang tipis ya, tetapi bukan kasroh pada harokat alif di sini, tetapi karena ada kalimat atau kata sebelumnya ya, dini, maksudnya demikian, jadi tercetak di sini ada kasrohnya. Allah, bidinillahi, Allah, afwajan, berbondong-bondong. Ayat kedua surat An-Nasr, dan kamu lihat manusia mereka masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dengan memuji, bi itu dengan hamdi, memuji, rabbika. Hati-hati, ini ada titik dua atau baknya dua ya, ini cukup satu, rabbika, Tuhan, wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya, innahu, sesungguhnya dia, kana, adalah dia, tawwaban, maha penerima taubat. Ayat ketiga surat An-Nasr, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. 3. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, khususnya An-Nasr. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah pada waktu Fathu Makkah, Khalid bin Walid diperintahkan memasuki Mekah dari jurusan dataran rendah untuk menggempur pasukan Quraisy yang menyerangnya serta merampas senjatanya. Setelah memperoleh kemenangan,
maka berbondong-bondonglah kaum Quraisy masuk Islam. Ayat ini An-Nasr 1-3 turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah memuji syukur dengan membaca memahasucikan. Dilihat kembali, memahasucikan Allah atas kemenangannya dan meminta ampun atas segala kesalahannya. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam kitab Al-Musannaf dari Ma'mar yang bersumber dari Az-Zuhri. 4. Penjelasan surat. Surat ini terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah sesudah surat At-Taubah. Dinamai An-Nasr, pertolongan, diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. 5. Pokok-pokok isi surat. Janji bahwa pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan. Perintah dari Tuhan agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Ketika terbuka jalan kebaikan dan ketika banyak orang yang masuk Islam. Syarat utama dari diperolehnya kemenangan adalah iman. Dengan iman pasti akan membuahkan hasil yang gemilang. Di atas pondasi iman itu seluruh daya dan upaya dikerahkan. Dengan kekuatan seperti itulah Rasulullah SAW dan kaum muslimin memasuki Mekah. Namun kemenangan itu tidak membuat kaum muslimin lengah dan sombong. Selanjutnya, untuk lebih memahami, silahkan dibaca ulang untuk tadarus dan juga untuk memahami lafziahnya. Di sini ada soal evaluasi penilaian. Silahkan dikerjakan, disalin terlebih dahulu untuk menambah keterampilan membaca dan menulis kita di buku masing-masing. Silahkan soal pilihan ganda 1, 2, 3 terlebih dahulu disalin. Berikutnya 4, 5, 6 juga disalin. Selanjutnya 7, 8, 9. 7, 8, 9 salin terlebih dahulu. Oke, berikutnya yang B. Biasanya ada 10 soal, tetapi ini untuk pilihan ganda hanya 9. Dan untuk B ada 5 soal. Silahkan dibaca, ditulis, disalin di buku masing-masing untuk menambah keterampilan membaca dan menulis kita. Selanjutnya kita lanjutkan kepada tadarus surat Al-Kafirun. 1. Membaca qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, di sini terlihat ada titik. Ini bukan ghain ya. Di sini juga ada titik. Ini juga bukan ghain. Maksudnya ini menulis sukun, tapi mungkin terlihat ada titik ya. Sebetulnya ini ain, saudaranya ghin. Baik, untuk lebih jelasnya bisa dilihat juga di dalam mushaf Al-Quran. Yang kedua, makna lafdiyah, terjemah lafdiyah atau perkata. Qul, katakanlah, ya ayyuha, wahai al-kafiruna, orang-orang kafir. Ayat pertama surat Al-Kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah, ma, apa yang ta'buduna, kalian sembah. Ayat kedua surat Al-Kafirun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum, dan bukanlah kamu, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma, apa yang a'budu, aku sembah. Ayat ketiga surat Al-Kafirun, dan bukanlah kamu penyembah apa yang aku sembah. Wala ana, dan wala ana, dan aku bukan abidun, penyembah, ma, apa yang abadtum, kalian sembah. Ayat keempat surat Al-Kafirun, dan tidak pula kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ini terbalik ya. Dan tidak pula aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Baik, tolong nanti dalam menyalin dipindah ke sini. Kamunya menjadi aku, akunya menjadi kamu. Sesuai dengan perkata ini ya. Wala antum, dan bukanlah kamu, abiduna, orang-orang yang menyembah, ma, apa yang a'budu, aku sembah. Ayat kelima, dan bukanlah kamu penyembah apa yang aku sembah. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliyah, dan bagiku, dini, agamaku. Ayat yang ke-6 surat Al-Kafirun, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. 3. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Kafirun. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi SAW dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Mekah dan akan dikawinkan dengan yang beliau kehendaki. Usaha ini disampaikan dengan berkata, inilah yang kami sediakan bagimu, hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami
dan menjelekkannya, atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Nabi SAW menjawab, aku akan menunggu wahyu dari Tuhanku, yaitu surat Al-Kafirun 1-6. Turun berkenaan dengan peristiwa itu sebagai perintah untuk menolak tawaran kaum kafir. Dan turun pula surat Az-Zumar ayat 64 sebagai perintah untuk menolak ajakan orang-orang bodoh yang menyembah berhala. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibni Abi Hatim yang bersumber dari Ibni Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi SAW, sekiranya engkau tidak keberatan mengikuti kami menyembah berhala selama setahun, kami akan mengikuti agamamu selama 1 tahun pula. Maka turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq yang bersumber dari Wahab dan Ibnul Munzir yang bersumber dari Juraij. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asi bin Wa'il, Al-Azwad bin Maqalib, dan Umayyah bin Halab bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Hei Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah pemimpin kami." Maka Allah menurunkan ayat ini, surat Al-Kafirun ayat 1-6. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. 4. Penjelasan surat. Surat ini terdiri dari 6 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun, orang-orang kafir, diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. 5. Pokok-pokok isi surat. Dinyatakan. Oh, maaf ya, ini kurang huruf fa. Seperti ini ya, pernyataan ditambahi sendiri di sini. Pernyataan Tuhan yang disembah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, dan pengikut-pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir, dan Nabi Muhammad SAW tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Surat ini menerangkan tentang toleransi beragama. Kita diperintahkan agar berpegang teguh terhadap agama kita, Islam, dan jangan mengikuti kepercayaan peribadatan agama lain, karena itu dapat merusak agama dan bisa keluar dari agama Islam. Selanjutnya, penilaian evaluasi di sini untuk lebih memahami khususnya surat Al-Kafirun, silahkan dikerjakan pada soal berikut. Disalin terlebih dahulu, pilihan ganda 1, 2, 3, 4 soal terlebih dahulu. Berikutnya 5, 6, 7 juga disalin. Selanjutnya 8, 9, 10.
silahkan disalin di buku kalian masing-masing untuk lebih memperlancar penulisan dan pembacaan. Yang B atau yang B, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada 5 soal. Silahkan dikerjakan. Disalin terlebih dahulu. Jika mengalami kesulitan, mendapati kesulitan, bisa ditanyakan kepada ustadz atau ustadzahnya, dan silahkan juga diulang-ulang supaya lebih hafal, memahami, dan mampu untuk mengamalkannya bersama-sama. Selanjutnya surat Al-Kautsar. H. Surat Al-Kautsar, membaca. Yang pertama, qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Dua, makna lafziyah, terjemah lafziyah berkata, inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu, al-kautsar, nikmat yang banyak. Ayat pertama, surat Al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli, maka dirikanlah sholat, li rabbik, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Ayat kedua, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang membencimu, orang yang membencimu, huwa, dia, al-abtar, terputus. Ayat yang ketiga surat Al-Kautsar, sesungguhnya orang yang membencimu itu terputus dari rahmat Allah. 3. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran surat Al-Kautsar. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Ka'ab bin Al-Ashraf, tokoh Yahudi, datang ke Mekah, kaum Quraisy datang kepadanya. Tuan adalah pemimpin orang Madinah. Bagaimana pendapat Tuan tentang si pura-pura sabar yang diasingkan oleh kaumnya? Bagaimana pendapat Tuan tentang si pura-pura sabar yang diasingkan oleh kaumnya, yang menganggap dirinya lebih mulia dari kita, padahal kita menyambut orang-orang yang melaksanakan haji, pemberi minumannya, serta penjaga Ka'bah. Ka'ab berkata, kalian lebih mulia daripadanya. Maka turunlah ayat ini, Al-Kautsar, ayat 3, yang membantah ucapan mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan yang lainnya dengan sanad sahih yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Nabi SAW diberi wahyu, kaum Quraisy berkata, terputus hubungan Muhammad dengan kita. Maka turunlah ayat ini, Al-Kautsar, ayat 3, sebagai bantahan atas ucapan mereka. Diriwayatkan oleh Ibni Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannif dan Ibnul Mundir yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum Quraisy menganggap kematian anak laki-laki berarti putus turunan.
Ketika putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Al-As bin Wa'il berkata bahwa Muhammad terputus turunannya. Maka ayat ini Al-Kautsar ayat 3 sebagai bantahan terhadap ucapan itu. Diriwayatkan oleh Ibni Abi Hatim yang bersumber dari As-Suddi. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail yang bersumber dari Muhammad bin Ali, dan disebutkan bahwa yang meninggal itu ialah Al-Qasim. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini, Al-Kautsar ayat 3, turun berkenaan dengan Al-Asi bin Wa'il yang berkata, "Aku membenci Muhammad." Ayat ini Al-Kautsar ayat 3 turun sebagai penekanan bahwa orang yang membenci Rasulullah SAW terputus segala kebaikannya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang bersumber dari Mujahid. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika wafat Ibrahim, putra Rasulullah, orang-orang musyrik berkata satu sama lain, "Orang murtad itu Muhammad, telah terputus keturunannya tadi malam." Allah menurunkan ayat ini Al-Kautsar 1-3 untuk membantah mereka. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang dhaif yang bersumber dari Abi Ayyub. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini Al-Kautsar ayat 2 turun ketika Jibril datang kepada Rasulullah pada peristiwa Hudaybiyah, memerintahkan kurban dan sholat. Rasulullah segera berdiri khutbah fitri, mungkin juga adha. Rawi meragukan apakah peristiwa dalam hadis itu terjadi pada bulan Ramadan atau Zulhijjah. Kemudian sholat 2 rakaat dan menuju tempat kurban, lalu memotong kurban. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Sa'ad bin Jubair, Syamar bin Atiyah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Uqbah bin Ali Mu'aid berkata, "Tidak seorang laki-laki pun yang hidup bagi Nabi sehingga keturunannya terputus." Ayat ini Al-Kautsar yang ketiga turun sebagai bantahan terhadap ucapan itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Syamar bin Atiyah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ketika Ibrahim putra Rasulullah SAW wafat, kaum Quraisy berkata, "Sekarang Muhammad menjadi Abu Talib, putus turunannya." Hal ini menyebabkan Nabi bersedih hati. Maka turunlah ayat ini. Ini lebih tepat pakai lam alif ya. Maka turunlah ayat ini. Al-Kautsar ayat 3 sebagai penghibur baginya. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij. Selanjutnya 4 penjelasan surat. Surat ini terdiri dari 3 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Dinamai Al-Kautsar, nikmat yang banyak, diambil dari perkataan Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dan ini sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad SAW. 5. Pokok-pokok isi surat. Allah telah melimpahkan nikmat yang banyak, karena itu bersembayang dan berkurbanlah. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat dan akan mempunyai nama yang baik di dunia dan akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-pembencinya. Surat ini menerangkan tentang Rasulullah yang dianugerahi telaga Kautsar.
dan memerintahkan beliau agar sholat Idul Adha dan berkurban. Adapun orang-orang yang membenci beliau adalah orang terputus dari rahmat Allah. Bertabur dan berlimpah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada umat manusia, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Nikmat terbesar yang diterima oleh manusia adalah agama yang menjadi hidayah dan petunjuk dalam menjalankan kehidupan ditambah hak ya, huruf hak, kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hidayah tersebut terkandung dalam Al-Quran serta penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Oleh sebab itu manusia harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakan limpahan nikmat tersebut untuk beribadah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan berkurban. Untuk lebih memahami silahkan ada evaluasi. Kerjakan soal berikut dengan cara menyalinnya terlebih dahulu di buku kalian masing-masing untuk menambah keterampilan menulis dan membaca background. Ada soal pilihan ganda 1 sampai 5 terlebih dahulu, silahkan. Baik. Selanjutnya 6, 7, 8. Dilanjut 9, 10. Berikutnya soal yang ba. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Ada 5 soal. Silahkan disalin terlebih dahulu. Apabila menemui kesulitan bisa ditanyakan kepada ustadz ataupun ustadzah. Dan juga silahkan diulang-ulang sampai betul-betul paham. Demikian tadarus kita mulai dari surat yang pertama kita tadarusi dulu surat Al-Fatihah sampai terakhir di sini surat Al-Kautsar. Silahkan juga dihafal dan dipahami makna perkatanya dengan baik. Silahkan diulang-ulang. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan mendapat banyak keberkahan. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan maupun kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa ilal liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.